Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer pricing. Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Transfer pricing sendiri sebenarnya adalah istilah yang netral, namun seringkali transfer pricing dikonotasikan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan para pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Transfer pricing sendiri sebenarnya adalah istilah yang netral, namun seringkali transfer pricing dikonotasikan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan para pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Terima kasih. Transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak yang terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Rekayasa transfer pricing. Rekayasa tersebut dapat terjadi pada hal-hal berikut ini: 1. Harga penjualan, 2. Harga pembelian, 3. Alokasi biaya administrasi dan umum, yang keempat pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham atau stakeholder, yang kelima pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, dan imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas lainnya. 6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pemilik atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar. Penanganan transfer pricing. Untuk mengatasi masalah transfer pricing, OECD mengeluarkan OECD Transfer Pricing Guideline. OECD Guideline sebagai panduan tidak hanya bagi otoritas pajak tetapi juga bagi perusahaan multinasional dalam menyelesaikan perselisihan masalah transfer pricing. Dalam OECD Guideline diberikan panduan diantaranya seperti berikut: 1. Penerapan The Arm's Length Principle. 2. Traditional Transaction Methods meliputi penggunaan Comparable Uncontrollable Price Method, Resale Price Method, dan Cost Plus Method. Yang ketiga, metode lainnya meliputi Profit Split Metode dan Transactional Net Margin Method. Yang keempat, pendekatan administrasi dalam rangka penghindaran penyelesaian sengketa transfer pricing meliputi pemeriksaan beban pembuktian dan sanksi. Terima kasih. Sejalan dengan OECD, ketentuan perpajakan di Indonesia mewajibkan perusahaan yang melakukan transaksi dipengaruhi hubungan istimewa untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kewajiban ini berlaku untuk penentuan harga transfer atau transfer pricing atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri di luar Indonesia. Dalam hal wajib pajak, melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban penerapan prinsip transfer kewajaran dan kelaziman usaha berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Wajib pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding. 2. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. 3. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan yang mempunyai hubungan istimewa. Analisis kesebandingan. Dalam melakukan analisis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal 1. Tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan. 2. Terdapat perbedaan kondisi namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan tersebut terhadap harga atau laba.
Metode perhitungan harga wajar. Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar, dilakukan kajian untuk menentukan metode harga transfer yang paling sesuai. Metode penentuan harga transfer sebagaimana yang dapat diterapkan adalah metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, metode harga barang penjualan kembali, metode biaya plus, metode pembagian laba, atau metode laba bersih transaksional. Harga wajar atau laba wajar. Harga wajar atau laba wajar berdasarkan metode-metode penentuan harga transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal atau dalam bentuk rentang harga wajar atau laba wajar. Rentang harga wajar atau laba wajar merupakan rentang antar kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan. Transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan dan didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan. Transaksi jasa. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi jasa dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sepanjang memenuhi ketentuan berikut, yaitu A. Penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi. Penyerahan atau perolehan jasa dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud. B. Nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding atau dilakukan sendiri oleh wajib pajak untuk keperluannya. Transaksi harta tidak terwujud. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan dan pengalihan. Harta tidak berwujud yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Harta tak terwujud atau intangibles adalah suatu aktiva yang pada umumnya memiliki masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta memiliki kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk dijual kembali, seperti paten, hak cipta, atau merek dagang. Harta tidak terwujud dapat berupa harta tidak terwujud sehubungan dengan fungsi perdagangan, trade intangibles, dan harta tidak berwujud sehubungan dengan fungsi pemasaran, marketing intangibles. Harta tidak berwujud sehubungan dengan fungsi perdagangan pada umumnya terjadi melalui kegiatan riset dan pengembangan yang beresiko dan mahal, sehingga pemiliknya berusaha mengganti pengeluaran tersebut melalui penjualan barang, perjanjian lisensi, atau kontak jasa. Harta tidak berwujud sehubungan dengan fungsi pemasaran meliputi antara lain merek dagang dan nama dagang yang membantu meningkatkan pemasaran dari barang dan jasa, daftar pelanggan, dan seluruh distribusi. Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut. Jepang mengkategorikan suatu negara merupakan tax haven country jika beban pajak yang sesungguhnya dibayar kurang dari 25% dari penghasilan kena pajak. Prancis mengkategorikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terutang di negara tersebut jumlahnya kurang dari 66,67% dari pajak terutang seandainya penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan Prancis. Inggris mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terutang di negara tersebut jumlahnya kurang dari 75% dari pajak yang terutang seandainya penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan Inggris.
Terima kasih. The United States Government Accountability Office memberikan 4 karakteristik tax haven country, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja. 2. Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain. 3. Tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Yang keempat, tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu. Berikut ini beberapa kategori fasilitas perpajakan yang membuat negara-negara tersebut dianggap sebagai tax haven country atau menyerupai tax haven country. A. Negara tidak mengenakan pajak sama sekali. B. Negara mengenakan pajak langsung namun dengan tarif relatif rendah. C. Negara yang menerapkan teritorial dalam mengenakan pajak. D. Negara memberikan fasilitas tertentu untuk aktivitas khusus. Sesuai dengan Peraturan Nomor 39/PJ tahun 2009, dalam penyampaian SPT PPh Badan Wajib Pajak ada kewajiban menyampaikan lampiran khusus tambahan 3A-2, yaitu pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Kriteria tax haven country yang diberikan dalam lampiran 8 Peraturan Nomor 39/PJ tahun 2009 yaitu sebagai berikut. A. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh. B. Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Negara tax haven atau mendekati tax haven akan merugikan negara lain yang tidak menerapkan kebijakan yang sama. Adanya tax haven country merupakan cikal bakal terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat di bidang perpajakan internasional, di antaranya transfer pricing, controlled foreign corporation, dan treaty shopping. Contoh tax haven country. Beberapa negara yang sering disebut sebagai tax haven country antara lain: 1. Kepulauan Cayman, terkenal dengan industri keuangan offshore yang besar. 2. Swiss, sudah lama dikenal sebagai tempat penyimpanan uang yang aman. 3. Bermuda, surga pajak populer bagi perusahaan asuransi internasional. 4. Singapura, meskipun telah melakukan reformasi perpajakan, masih dianggap sebagai tujuan investasi yang menarik. Dampak positif investasi asing menarik banyak investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara. Meskipun tarif pajak rendah, negara surga pajak dapat memperoleh pendapatan dari biaya lisensi dan layanan keuangan. Penciptaan lapangan kerja. Aktivitas ekonomi yang meningkat dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dampak negatif. Erosi basis pajak, negara-negara lain kehilangan pendapatan pajak karena perusahaan dan individu memindahkan aset mereka ke surga pajak. Ketidakadilan. Perusahaan multinasional besar dapat menghindari pajak yang seharusnya mereka bayar, sementara perusahaan kecil dan menengah harus membayar pajak lebih tinggi. Kesimpulannya, tax haven country merupakan fenomena global yang kompleks dengan dampak yang luas. Meskipun dampak memberikan manfaat ekonomi, namun juga menimbulkan masalah serius seperti ketidakadilan dan hilangnya pendapatan pajak negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari seluruh negara untuk mengatasi masalah ini.